Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG hanya naik 0,05% ke angka 6.935. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang masih lanjut turun setelah keluar pemberitaan akan melakukan private placement. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih bergerak turun walaupun IHSG masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Apakah ada yang masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisa ini di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Cepin. Cepin hari ini turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 5.100. Dan jika kita perhatikan di grafik, penurunan ini membuat Cepin saat ini turun di bawah garis EMA 50-150. Jadi satu minggu ini Cepin memang mulai melemah setelah gagal naik melewati zona resisten di 5.500 sampai 5.600. Jadi sebelumnya jika kita lihat, Cepin selalu kuat berada di atas support psikologis di harga 5.000. Setelah itu berhasil break kedua garis EMA, terus bergerak naik, tapi ternyata memang masih kesulitan untuk melewati zona 5.500 sampai 5.600. Sebelumnya juga setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, Cepin mencoba untuk break, masih gagal dan turun kembali menuju support psikologis di harga 5.000. Dan saat ini juga sama secara histori pergerakannya. Saat ini juga mulai melemah, dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 6% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham Cepin. Dan akumulasi hari ini juga masih lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Cepin masih ada potensi untuk turun menuju support psikologis di harga 5.000. Dan apabila terpantau garis EMA 50-150 terkonfirmasi break, maka kedua garis EMA ini akan berubah menjadi resisten di harga 5.225. Tapi apabila teman-teman ingin coba entry saham Cepin, Musa masih bisa coba pantau di skala support psikologis ini. Apabila terlihat masih kuat bertahan, Musa masih menarik coba swing trade dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50-150 sampai harga 5.300. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya saham Cepin dan saat ini belum take profit dan masih mau hold selama masih kuat di 5.000, Cepin juga masih bisa di hold. Tapi apabila terpantau Cepin ternyata satu minggu ke depan menembus support psikologis ini, hati-hati, Cepin akan mulai downtrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Pertamina yang hari ini masih lanjut turun 6% lebih ke 1.320. Jadi bisa kita perhatikan 4 hari terakhir ini saham Pertamina mulai turun setelah gagal break harga 1.600. Dan memang ini merupakan resisten kuat. Bisa kita lihat dari pertengahan September saham Pertamina mencoba beberapa kali menembus 1.600 masih gagal. Sebelumnya sempat mendekati harga 1.400-an masih bisa bertahan dari rebound. Saat ini mulai bergerak turun. Sehingga hati-hati ini mulai terbentuk double top. Tapi jika kita lihat, penurunan ini membuat saham Pertamina saat ini berada dekat dengan support EMA 50 di sekitar 1.295. Jadi bisa kita gampangnya kita jadikan ke harga 1.300 yang sebelumnya memang berupa resisten di saham Pertamina, sehingga saat ini akan berubah menjadi supportnya. Jadi secara teknikal untuk tren jangka menengah, Pertamina masih oke karena masih berada di atas support EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita lihat di sini asing masih masuk walaupun hari ini turun dengan jumlah yang lumayan besar. Dan jika teman-teman lihat di sini sebenarnya ini masih ada akumulasi. Jadi walaupun turun tajam malah terlihat ada akumulasi. Jadi ini menurut saya kesempatan untuk coba pantau saham Pertamina karena cara tren masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 plus sudah turun 4 hari dan ternyata ada akumulasi pada penurunan hari ini. Jadi untuk entry menurut saya wait and see dulu, tunggu di sekitar 1.300. Apabila Pertamina besok atau satu minggu ke depan terlihat masih kuat berada di atas harga 1.300, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Atau mau hold terus saja selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1.600 atau resisten kuatnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ESA yang jika kita lihat hari ini juga turun lumayan dalam hampir 8% ke 695. Dan sebelumnya jika kita lihat, ESA berhasil rebound dari harga 650, sempat naik di atas garis EMA 50-150, tapi untuk garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Karena jika kita lihat, tanggal 10 walaupun candle hijau ini menyentuh garis EMA 150, hari Rabu naik di atas garis EMA 150, tapi ini candle merah sehingga belum terkonfirmasi. Dan hari ini kembali turun mengetes garis EMA 50 yang saat sudah berubah menjadi support di harga 700. Jadi apabila
hari besok sampai 1 minggu ke depan ESA ternyata gagal bertahan di 700, masa ESA berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan hampir 8% ini masih ada distribusi. Asing juga jika kita pantau 2 hari terakhir masih keluar dari saham ESA. Jadi ESA apabila teman-teman sudah bersiap pada harga bawah, saat apabila mau hold masih bisa selama harga 700 belum terkonfirmasi break. Tapi karena masih ada distribusi, hati-hati, masih ada potensi ESA untuk break 700 dan lanjut turun menuju support di 650. Jadi apabila mau entry sebenarnya wait and see dulu. Apabila terlihat masih kuat bertahan di 700, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 730 sampai 750. Tapi apabila terpantau 700 lewati, sebaiknya jangan entry dulu. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Harum yang jika kita lihat 1 minggu ini masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 50. Yang saat ini di harga 1680. Dan di atasnya memang masih ada satu resisten lagi di 1700. Jadi 1 minggu terakhir ini Harum masih bisa bertahan di garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di sekitar 1620. Setelah mengetes support EMA 150 bisa kita lihat Harum minggu ini sempat rebound mencoba untuk naik di atas 1700, ternyata gagal break dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA 150. Jadi ingat cara pergerakan memang Harum tadi sudah tidak uptrend. Apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi menembus garis EMA 150, hati-hati, Harum akan mulai downtrend dan berpotensi lanjut turun menuju support yang lebih kuatnya di sekitar 1550. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 3% lebih ini terlihat masih ada distribusi, tapi asing jika kita pantau 1 minggu terakhir malah masuk akumulasi saham Harum. Jadi untuk Harum karena saat ini masih berada tepat di garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi break sehingga masih bisa di hold dan masih bisa dipantau apabila teman-teman ingin coba swing trade untuk saham Harum. Jadi bisa coba pantau apabila ternyata masih bisa bertanda rebound dari garis EMA 150, masih bisa coba entry dengan target di sekitar 1700 untuk target take profit. Tapi apabila terpantau gagal bertahan dan break, sebaiknya jangan entry karena ingat cara pergerakan akan mulai downtrend. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.